Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel ngobrolin horor. Seperti biasa, di sini ada Bro Ayung, ada Biru juga. Kita mau ngobrolin sesuatu yang horor-horor, meskipun kadang jadinya nggak terlalu horor, tapi memang itu semuanya udah direncanakan gitu. Benar sekali. Kayak gitu ya Bro Ayung ya. Kurang lebih begitu. Hari ini gue agak bersemangat soalnya di luar itu agak panas gitu agak terang. Gue termasuk orang yang nggak cocok mungkin tinggal di Eropa kayak gitu tuh nggak cocok. Bakalan tidur mulu kayak. Itu alasan yang sama buat diriku. Kayak gitu. Enakan tidur di kita negeri kita sendiri ya, Nusantara ini. Katulistiwa. Iya, yang kita nggak kekurangan matahari tapi kita kekurangan salju ya Bro Ayung. Iya, kita nggak pernah lihat salju kayak gitu. Langsung aja Bro Ayung, waktu dan tempat dipersilahkan. Ini jangan-jangan ntar ceritanya ada hubungannya sama salju nih. Bisa bisa jadi. Oke. Terima kasih. Monggo. Udah ya? Udah. Terima kasih atas kesempatannya Mas Pi. Aku tanya apa kawan-kawan dulu seperti biasa. Bro, AC gue nyalain aja ya. Silakan. Soalnya nggak tahu agak gerah. Baik. Oke. Terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan semua? Semoga semua dalam keadaan baik. Selalu dalam keadaan sehat, selalu bahagia kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Kembali jumpa dengan kami, ada Mas Riam, ada juga diriku, yang niatnya ingin menyampaikan sebuah cerita ya, Bi. Betul banget. Yang horor banget, tapi kita upayakan nggak terlalu horor gitu. Ya, ini semua udah direncanakan. Kita menjaga perasaan negeri juga, asik perasaan negeri. Jangan sampai tambah mencekam gitu ya. Jangan sampai tambah mencekam. Ini adalah sebuah kisah tentu, Bi. Tapi masih ada sambungannya. Belum lama ini pernah dibawakan itu kan tentang Mas Andi, Bi. Mas Andi itu siapa? Masih ingat nggak yo? Mas Andi itu yang di rumah angker itu loh, Bi. Bangunan itu loh. Rumah yang angker, tukang bangunan. Listrik. Oh, tukang listrik. Oh, yang ini yang ngerenov dua rumah besar itu ya. Besar, 46 dan nomor 47 di Bilangan Condet sana, Jakarta Barat. Ini ada kaitannya Condet itu Jakarta Barat ya? Iya katanya, Bi. Bukan Jakarta Timur ya? Timur atau Barat? Barat apa-apa, nanti biar kawan-kawan kasih tahu, komen itu aja lebih. Kita pura-pura bodoh ya, Bi. Kita pura-pura bodoh biar ada kesempatan buat kawan-kawan untuk komentar. Ada ruang begitu ya. Oke, itu di sana diceritakan di sesi yang lalu bahwa rumah 46 itu ada sesuatunya dan aneh. Bahkan ada tadi transaksi yang di luar nalar, ya kan, pembelian granit apa ya. Ini apa lantai lah ya Ubin seperti itu, tapi yang beli siapa nggak ada yang ngerti. Terus ada peristiwa-peristiwa di mana lampunya itu nyala sendiri, terus ruangannya bersih, pas diulangin lagi ke sana tahu-tahunya tetap kotor gitu ya, ada aktivitas yang banyak di bawah gitu. Nah ini kebenaran malam tadi. Wah ini enak sejuk. Iya sejuk. Nanti kalau nyatanya sebat kita matiin lagi. Kita matiin lagi. Iya. Semalam kebetulan Mas Andi itu pulang kampung. Mas Andi pulang kampung, dia excited banget. Dia juga berterima kasih, tapi setengahnya juga maido. Kenapa ya orang kalau misal dia ke daerahnya sendiri gitu, selalu istilahnya tuh pulang kampung gitu. Iya. Misal dia orang Jakarta gitu. Betul. Gue pulang kampung dulu. Kemana kampung lu? Jakarta gitu. Kayak gitu loh masih kepake. Padahal Jakarta itu kota gitu ya. Jakarta kota, padahal dia bukan kampung ya. Makanya itu kenapa ini selalu perlu disebutnya. kita usulkan di badan inilah bahasa nasional. Baik, nanti kembali lagi ke Mas Andi. Semalam aku jumpa dengan beliau. Pertama dia senang banget. Disengaja atau disengaja atau enggak? Nah, kan aku bukan orang penting. Dia memang ada pulang kampung. Itu namanya rezeki ya Bro ya. Duit nih datang, jadi duit sepupunya mau menikah. Kalau ada cerita horor jadi duit gitu. Rezeki. Sepupunya mau menikah terus. Sepupunya menikah. Jadi karena memang sepupunya menikah, ada waktu ulang malamnya. Dia juga ternyata ada niatan mau melamar sepupunya. Bukan. Oh, bukan. Melamar seseorang atau berniat menganukan diri gitu, mendekatkan diri dengan seseorang. Begitu ada niat baik. Nah, itu kan perlu bantuan kawan-kawan. Itu baiknya gimana, yang lebih pengalaman gitu. Nah, itu akhirnya ketemulah kami. Dan di sana dia seneng banget, ceritanya udah dibawain kemarin. Soplek banget, tapi boya jadi tambah-tambahin. Tambah-tambahin apa? Aku nggak pernah merasa menambah-tambahin. Ini ala kadarnya yang mereka ingin sampaikan ya tak sampaikan di ngobrol. Enggak, siapa bilang aku pengen masuk di TV katanya begitu. Oh gitu. Nah, yuk, kamu pengen kan?
Ya udah pengen banget, ada kadar kepenginannya bro. Tapi nggak pengen nggak pengen banget gitu. Oke, tak ajakin nggak mau. Gimana kalau kamu cerita sendiri? Aku ngomongnya angel kok malah begini. Ya udah. Nah pertanyaannya, kamu itu masih kerja di rumah itu apa enggak? Ini kita udah lost contact lama loh. Aku bilang gitu. Masih Yung katanya begitu. Jadi masih, tapi udah pindah ke nomor 47 Bi. Nah di situ nanti semua jawabannya mungkin ada di situ. Aku ceritakan ya Bi ya. Jadi di 46 itu soalnya jawabannya ketemunya di 47 gitu. Ya 46 kan rumah awalan ya Bi. Nah itu setelah 2 minggu lebih. Berarti 47 itu bukan kunci jawaban ya? Bukan kunci. Karena kunci jawaban biasanya di awal gitu, awal. Keluar. Ini kuncinya gitu, ini baru kuncinya. Soalnya keluar. Itu buat nyontek kalau di awal iya. Kalau di awal buat nyontek, kalau di belakang buat koreksi. Lo inget nggak sih dulu pas kita nyontek-nyontek gitu? Udah jangan bahas itu. Pakai kertas, set itu rapi banget loh. Itu bocorin juga apa guru-guru SMA yuk. Yuk bocorin aja nggak apa-apa. Gitu. Kenapa nilainya sama semua gitu? Kenapa nilainya sama semua? Itu karena itu tadi kita nyonteknya tuh rapi gitu. Sepersekian detik melengset gitu. Iya betul. Kita nyonteknya secara optimal, kita benar-benar nyonteknya itu berkelas, nilainya sama semua. Itu maaf ya Pak, ini adalah bentuk rahasia. Dulu gue pas kalau nggak salah pas apa sih tes terakhir itu? Ya ujian nasional. Pokoknya ujian nasional ya. Ujian nasional itu kan ada satu guru, dia masih muda, dia nggak iseng sebenarnya, nggak galak gitu ya. Dia ngejagain kan dari sekolah luar gitu. Betul. Dia kan keliling gitu, terus ngedeketin berdiri di ini samping meja gue situ kan. Kalau nggak salah gue nomor 2 atau nomor pertama gitu mejanya, sial banget. Dia berdiri sini, gue gambar dong gurunya berdiri di situ. Oh gitu. Pak minggir dong, tulisin kayak gitu, terus minggir nggak lama setelah gitu. Asli, padahal mereka juga kayaknya tahu kita contek-contekan. Tahu sebenarnya. Yang keren dari itu, aku megang misalnya pokok pelajaran ini. Terus kawan megang itu, kita nggak belajar, pokoknya percaya sama dia gitu loh. Ada ekspertisnya masing-masing. Oh ini orang jago bahasa Inggris, nanti percayanya sama dia. Ini jago matematika, samanya dia bahasa Perancis gitu. Ini jago bahasa Perancis. Nilainya sama semua. Nilainya sama semua. Paling beda koma ya Bi. Paling beda koma doang dan sih. Ini tidak. Tapi ini bukan aja Bi. Tapi kita semua sebenarnya cerdas Bi. Cuma membagi gitu ya, membagi tugas saja. Ujian begitu kan hafalan. Setiap orang tuh nggak jago menghafal gitu. Tapi kalau masalah kecerdasan, iya betul. Gimana kita melalui rintangan itu, ya itu betul. Kita jagonya kayak gitu. Itu termasuk politik Bi. Ya, ini kembali ke cerita ya. Kembali ke cerita. Itu diceritakan sama Mas Andi. Akhirnya kan Mas Wandu ikutan juga Bi, karena waktu itu udah mulai ada benturan yang cukup ini ya, bisa dibilang ini udah di luar nalar dan memang takutnya membahayakan begitu. Soalnya listrik nggak nyamber ke atas kok bisa nyala sendiri apa, terus banyak aktivitas di mana di bawah itu rame orang dan lain-lain. Akhirnya Mas Wandu didaulat untuk bantuin aku ikut di sini. Nah setelah kita ceritakan itu kan aku nggak dapat cerita lagi. Nah semalam itu diceritain, ternyata udah pindah dari nomor 46 Bi. Tapi di saat itu juga bukan berarti udah aman begitu ya. Tapi di cerita sebelumnya kan dikatakan bahwa akhirnya Wandu mencoba untuk komunikasi sama si makhluk-makhluk tadi bahwa kita itu cuman kerja begitu. Dan ini mau ngerapin rumah, tapi ada kesepakatan jangan sampai di ruangan ini. Nah beruntung yang punya pekerjaan rumah itu bisa memaklumi itu Bi. Jadi ya wis nggak apa-apa, bagian itunya aja nggak apa-apa, yang lain juga nggak terlalu usang begitu ya, bisa dibersihin. Nanti sedianya memang katanya mau dikontrakin Bi. Bener kata situ dulu. Nah itu setelah pekerjaan itu selesai, pindah Mas Andi kumpul lagi sama misternya. Mas Andi kebetulan ini ada tambahannya Mas, tapi ini ikutnya sampeannya Mas Wandu ikutnya ke sana bukan kemari begitu. Namanya Mr. Chang. Bisa jadi. Kemarin habis gue kontak gitu. Mr. Itu mantan bos gue dulu gitu. Oh, Mr. Chang atau Mr. Sen gitu ya. Nah itu ngomong sama Mas Wahyu itu yang punya mandor itu ya. Mas Wahyu itu meriang Bi. Jadi setelah banyak benturan di sana mungkin ya, terus dia agak takut juga orangnya, ternyata itu meriang, tapi nanti mau datang besok. Pada saat briefing itu mau masuk ke nomor 47 dia nggak hadir. Ngomonglah si tadi Mister, Mas Andi ini kemudian seperti kesepakatan kita, jenengan hari ini kontrol ke rumah nomor 47. Itu Andi mengiyakan, tapi matanya langsung tertuju pada Mas Wandu. Seolah-olah mengatakan, "Nduk, gimana Nduk?
Wandu cuman nyenggol kakinya kayak kita itu udah santai aja begitu kan. Pas mereka niatnya hari itu mau ke sana, siang-siang datangnya lagi-lagi habis makan siang, mereka mau ke tempat tadi, ke rumah 47, dilalai hujan dilalai hujan. Ini kan masih musim hujan ya, kemarin musim hujan, akhirnya diputuskan, Pak besok aja, ini hujan gede Pak. Ya udah, nanti takutnya malah ada apa-apa ya, soalnya Mister juga tahu rumah ini disinyalir ada begituannya juga. Wes besok aja nanti kumpul sama-sama sama Mas Wahyu begitu Bi. Nah akhirnya malam itu terlewati, paginya mereka datang. Itu si Mister orangnya enak kan sarapan di situ, ngobrol-ngobrol rencananya rumah yang kedua mau diapain. Tetap si Mas Andi itu tetap bagian instalasi, untuk Mas Wahyu bagian rehab bangunannya begitu. Sementara Mas Wandu bantuin keduanya lah, salah satunya yang kira-kira butuh di cover begitu. Mr. Chan dapat nama benar, Mr. Chang ya, Mr. Chang ya. Mr. Chang ngomong, tapi maaf kali ini lagi-lagi saya nggak bisa nemenin kalian, tapi di depan rumah berarti aku udah buka ininya pagar itu ya, pagar yang utama begitu, pagar luar, tak masukin galon, air galon juga. Di sana ada dispenser di dalam juga. Nanti masalah makanan atau apa di depan kan ada warung, warung yang orang wartegan itu nih. Nah, yang perempuan yang kemarin dulu tuh ngobrol, tinggal minta ke situ aja untuk jajan-jajannya. Pokoknya aku ada urusan keluar. Ya udah Mister. Setelah salam-salaman, mereka pun masuk dengan peralatan-peralatan yang mereka butuhkan, Bi. Itu mendung lagi, emang lagi jatuhnya musim hujan kan ya Bi. Itu mereka masuk ke tadi karena nggak dikunci ya kan, udah dibuka sama Mr. Chan, masuk ke dalam rumah tadi, itu ternyata nggak jauh beda dari nomor 46. Jadi model-modelnya mirip, hampir mirip persis, cuman ya tadi di latarnya ada kolam renang, kolam ikan yang emang udah garing. Iya itu kolam renang, kolam berenangnya ikan. Kolam berenangnya ikannya, berarti kolam ikan kurang tepat. Soalnya di situ kadang ada nyamuk. Ada nyamuk, kadang-kadang kodok juga. Angel. Nah ini mereka masuk ke dalam sana, loh ini kok nggak dikunci ya, kata Mas Wandu. Ya itu kan tadi Mister udah masuk ke sini. Duk gimana Duk, deteksi katanya begitu, kata si Andi, deteksi ini ada macam-macamnya enggak, macam-macam apa siang hari juga kita niatnya kita jangan mikirin yang kayak gitu. Itu diem aja Bi si Mas ini Wahyu, mungkin dia agak meriang kemarin bawaannya, kemarin Mas Wahyu kayak anteng banget katanya. Iya nggak apa-apa katanya begitu doang. Lah itu mereka berdua lagi ngakalin kan, masuk ke pintu utama depan, mau ngakalin kuncinya itu, kuncinya usang banget Bi, rodo serot gitu ya. Ini Mr. Chang udah ngasih kerjaan kok pintu pada berkarat begini, nggak dilapin apa diaplas dulu, masuknya agak susah. Itu tahu-tahu Mas Wahyu itu nyelintis ke samping Bi. Mas Wahyu jenengan mau kemana gitu, kayak ada seseorang di samping katanya begitu. Itu siang hari jam-jam 10-an lah masuk ke situ. Itu ke samping ada taman juga. Nah setelah taman itu tembok nomor 46 begitu Bi. Nomor rumah 46. Itu mereka ke samping, akhirnya nututin Mas Wahyu sebelum buka pintu tadi. Ternyata bener omongannya Mas Wahyu tadi, ada orang beneran Bi. Jadi di sana ada seorang yang pakai seragam, ada motornya juga, motornya nyender malah di kan ambles itu hujannya, di parkirnya bukan di pavingnya begitu tapi di tanah. Karena hujan sih blesek nyender ke pohonan apa lah waktu itu dia ngomong, aku lupa, jambu apa. Nah itu ternyata ada orang di dalam, yang ya di dalam lebih masuk ke dalam begitu ya, ada ini galpanis begitu, ada yang lagi nyender di sana ngampleh. Jadi orangnya apa ya, bisa langsung disebut merek apa? Nggak apa-apa, satpam itu. GoFood kayak gitu. Oh itu. Orang-orang GoFood itu Bi. Ojol gitu. Ojol ya, pakai yang hijau-hijau itu sih Bi. Itu lagi ngampleh di samping pekarangan Bi, di rimbun-rimbunan pohon. Jadi yang kelihatan sama Mas Wahyu yang lari. Mas, apaan Mas? Malah dia ngomong nanti setan Mas. Orang itu. Itu
segininya nggak kelihatan, kelihatan hijau-hijaunya doang. Tapi ini celana levisnya, sama bukan celana jeansnya, celana levis. Celana gaib. Celana gaib ya memang. Nah itu ada sepatunya itu kelihatan nongol keluar begitu ya, yang kelihatan sama mukanya Mas Wahyu. Loh itu ada orang. Itu langsung menghambur ke sana. Wandu sama si tadi, Andi ikut-ikutan memburu tadi di belakangnya Mas Wahyu. Itu benar pas. Loh kok orang di sini? Apa tadi ya, ojol apa itu ya, dibangunin nggak bisa bangun, dia posisinya ini tidur apa mati katanya begitu. Akhirnya masih ada nafasnya, diperiksa sama mereka, dipinggirin ke bawahnya Galvanis tadi, diadem-ademin begitu ya. Nunduk, ini tanggung jawab kamu, 2 orang begini gimana cara? Ini mah kasih air aja, udah kasih air, coba diusap-usap, terus ada yang bawa minyak kayu putih juga takutnya banyak nyamuk atau apa gitu kan. Itu bisa siuman, dia kaget mau lari ke arah motor langsung dicegah sama mereka kan. Loh Mas ada apa gitu kan. Terus Mas aku sampean itu siapa? Nuding ke arah bertiga tadi. Sampean setan kayak gitu. Itu ada bungkusnya makanan cepat saji apa semacam ayam geprek apa itu katanya sih ayam geprek. Bungkusnya ada, buka begini sama plastiknya. Tapi isinya nggak ada, apa dicolong kucing apa-apa, tapi ngakunya ayam mas, pesen ayam katanya begitu. Akhirnya ditenangin, aduh repot kata Wandu, ini niatnya mau langsung kerja malah ngurusin orang begini. Dan jenengan siapa? Saya ini, ya itu yang nganterin pesanan. Kemana? Ke rumah ini katanya. Dilihat ini daftarnya nomor 47 benar itu loh. Emang ada yang pesen? Ada mas, ada yang pesen mbak katanya di telepon itu mbak. Terus tapi ngomongnya di belakangnya kayak ada orang-orang Cina ngomong begitu lebih. Itu pesen lumayan banyak, ada dua box begitu lah ya, 2 box yang gede itu isinya 6 apa 8 lah di situ. Nah terus aku tantarin ke sini. Rame orang kayak orang lagi pesta, tapi di taman ini ada giongan itu ya, ayun-ayunan kayak gitulah. Pokoknya lumayanan di situ. Pokoknya kalau orangnya rame di situ, ada bikin api tabunan begitu. Itu pas habis hujan mas, tapi orangnya ramah-ramah, ayu-ayu, bersih-bersih, orang-orang Cina begitu, orang-orang Oriental. Itu aku masuk ke dalam situ. Itu mereka anehnya malam hari loh berarti dia nganternya semalam nganternya semalam, dia taruhlah pingsan mungkin di situ itu malam hari nganternya, terus masuk ke dalam situ. Itu orang-orang lagi bercanda ria, ada yang pakai alat musik apa tahu yang dibegini-beginiin katanya. Itu aku senang lihatnya sih, tapi ada 1 orang yang nyambut, yang lain nggak ada yang peduli. Aku datang, pokoknya bang sini bang, itu dibawa masuk. Tapi aku masuk ke ruangan ini loh, ini berarti ada di sampingnya ada pintu, mungkin gudang apa ruangan samping. Ini masuk ke sini loh. Udah penasaran, akhirnya si Andi itu buka pintu itu masih dikunci, katanya malam masuk ke situ. Aku masuk malam masuk ke situ sama perempuan tadi, sama cewek tadi, masuk ke dalam. Terus mas ini berapa semuanya kayak gitu, bayar. Di dalamnya ada apa? Di dalamnya ya kayak rumah biasa begitu ya. Pas aku keluar itu kaget luar biasa. Keluar itu kayak hantu-hantu tempo dulu katanya. Jadi kayak yang di vampir-vampir itu lebih modelnya kayak gitu. Pakaiannya pakaian jadul lah seperti itu. Dia lagi pada ngobrol-ngobrol di situ, tapi badannya yang bikin serem kayak gini, ngobrolnya sambil goyang semua begini sambil goyang-goyang itu di bawah kayak payung-payung begitu dua meja mereka sih bilangnya, dia sih bilangnya 2 meja. Itu di situ banyak. Aku keluar dari pintu tadi ngeliat kayak gitu, wis sepantang-panting aku melayune mas. Itu nggak tahu jenengan datang ini, berarti jenengan alias pingsan ini. Ya nggak tahu mas, tolong mas, aku keluarin dari sini mas. Keluar itu pintunya katanya begitu Nah akhirnya nanti mas, ini yang pesen siapa? Di ininya di struknya itu yang pesen atas nama bukan Mr. Chen, bisa lebih Xiao Sen siapa lah begitu, ada Xiao-nya semalam sih ngomongnya. Nah itu nomornya belakangnya 777 berarti 3777. Nah sementara yang kemarin itu pesen granit lantai, nomornya juga sama tapi bukan 4777 tapi 377 belakangnya 7 semua. Akhirnya
Wah, ketiwasan katanya si Mas Wahyu. Nomor ini rumah ini, nomor itu 47. Jadi kayak urut tapi belakangnya 7 semua. Ini misteri Mas Wandu, ini misteri. Gimana kita akan masuk ke rumah enggak? Pasangin enggak? Dipasangin enggak? Enggak mungkin. Oh, enggak. Enggak sempat kali. Enggak tahu itu jadi ceritain sama mereka ya kan. Terus. Ya, itu akhirnya orang itu tadi rada segeran, bisa boleh, bisa apa. Mas mau dianterin apa enggak rumahnya? Jawab apa enggak Mas, pokoknya aku makasih banget ditolongin. Tapi dia buru-buru pokoknya pengen bawa motor itu keluar karena udah ambles angel. Akhirnya dia berhasil keluar. Terima kasih sama mereka. Udah selesai di situ. Si kembali lagi ke depan sambil Mas Wahyu tambah pucet lagi. Itu kan belum apa-apa aja udah ada orang kesini nyasar, disasarin kesini udah pesan begitu, pesan makanan lagi katanya. Berarti kan ada aktivitas Mas Wandu. Wis pokoknya kita jangan mikir kayak gitu, niat kerja, ada tanggung jawab, masuk hanya gitu. Dibuka, berhasil masuk itu Bi. Itu ternyata di dalamnya aku dapat fotonya Bi waktu itu, tapi sayangnya tak hapus. Di dalamnya itu difotoin sama Mas Wandu. Semua itu persis kayak yang kita omongin kemarin. Jadi meja-meja ditutup sama kain putih. Terus apa namanya, bangku-bangkunya, sofa-sofanya persis kayak gitu ditutupin semua Bi. Tapi ya lapuk, apa banyak ini apa namanya umas, kotor-kotor begitu sawang lah ya. Itu Yo, ini foto-fotonya tak kirimin, udah lihat nggak? Silakan dilihat sendiri ada apa. Sungkan temen aku bilang kayak gitu, aku mah cerita aja, nggak usah ikut-ikutan kayak gitu. Nah itu mereka akhirnya masuk ke dalamnya kan, mulai menyiapkan 1-2 peralatan. Katanya, gimana itu di atas juga sama, ada kamar yang 2 kayak kemarin. Tapi karena ada pengalaman yang di sesi itu ya, Mas kalau naik bareng-bareng aja Mas di tangga itu Mas, takutnya kayak kemarin. Ya kemarin Mas sepi gak ada orangnya. Nah kalau misalnya ada orangnya terus setan gimana? Iya ya Nduk gimana Nduk? Ya bareng-bareng aja bertiga. Akhirnya mereka naik bertiga Bi. Tapi nyatanya di atas itu ruangan itu memang bersih Bi di atas. Tapi bukan berarti artinya bersih nggak ada perabotan. Bukan bersih nggak kotor gitu, tetap kotor, debu apa. Maksudnya tapi kosong begitu ya. Tapi di jam 10 itu tadi lampunya udah nyala Bi. Lampu yang di atas udah nyala, tapi itu lampu yang kayak downlight begitu ya, masuk dalam begitu. Tuh kan lampu nyala. Enggak, kita cari asalnya, jangan kita mandangnya secara yang kayak gitu. Tetap aja emang putus. Ya wis aneh ya. Akhirnya bocah-bocah mulai melakukan ini ya, mulai berusaha buat nggarap di situ. Ini tapi gimana ya, kita bawa gerinda, bawa apa? Oh ya kemarin kan nyalur dari situ balik lagi ke tempatnya Mr. Jambi. Tapi kan udah dikasih colokannya. Ini kalau ini tinggal narik, itu nyampe kabelnya panjang banget, nyampe ke rumah tadi si 47 nyebrang kan. Nah itu mulai mau bongkar-bongkar di atas. Itu mau bongkar-bongkar di atas. Yang naik pertama itu Mas Andi. Mas Andi ada manhole begitu lubang begini sih Bi. Di atas itu katanya yang bikin serem ya, di atas itu bukan cuma plafon begitu tapi ada kayu-kayu yang ditata rapi. Lebih tepatnya kayak apa ya, rumah apa sih buat istirahat lah di atas. Ada loteng tapi rapi. Di situ itu yang kelihatan ada bantal tapi udah usang banget. Ada bantal udah usang banget, udah kotor begitu, debu semua. Itu pakaiannya banyak banget Bi. Di atas itu banyak pakaian, tapi pakaian kayak apa ya, perempuan-perempuan muda tapi model lama, kayak gaun-gaun yang dress begitu tapi itu di atas loteng. Itu baunya bener-bener lapuk baunya. Aku langsung turun lagi. Mas Wahyu langsung ngomong, apa di dhuwur ngilang dewe di atas ada kayak gini Mas. Itu dijatuhin satu, tapi ditarik lagi. Itu sampai jerit Mas Wahyu. Katanya, kirain setan apa gitu kan. Nah ini cuman kainnya doang. Ada orang yang pernah tinggal di sini. Lah iya, orang namanya rumah dulunya ada yang tinggal. Di logika kan begitu. Nah itu mereka mulai garap, mulai bongkar. Ternyata instalasinya masih bagus. Akhirnya bantuin kerjaannya Mas Wahyu buat ini sih ornamennya. Mas Wandu turun, dia nungguin di bawah. Tapi Wandu nggak ngomong apa-apa, nggak cerita apa-apa. Mungkin dia nungguin lah biar teman-teman nanti yang lihat sendiri. Itu nggak lama nyampe jam 12 istirahat siang. Mereka turun, itu nyariin Mas Wandu. Dok, kamu di mana? Itu nengokin ke depan, itu kan pintu buka.
Waduh, nggak ada ya. Apa di dalam ya Mas Wahyu? Akhirnya mereka masuk ke dalam. Mereka masuk ke dalam ke ruangan yang tengah begitu. Itu ini Bi, ada keramik tempo dulu begitu ya. Ini ada yang bolong. Keramiknya ada yang bolong Bi. Di sudut berarti pertemuan antara berapa keramik itu ada yang bolong. Itu waduh lagi apa ya, nusukin ranting kering di dalamnya lagi dikruk kayak gitu. Lagi mainan apa sih itu sini pada kesini sih katanya begitu. Itu maksudnya Wandu mau ngasih unjuk bahwa keramik itu bolong, di bawah itu kayak ada ruangan kosong begitu loh. Nah aku mau nanya dulu, itu ruangannya kalau kalian kayaknya udah enjoy banget di situ. Enjoy apanya itu ya lapuk juga enggak, cuman kan karena kemarin udah ceritain yang 46 ya itu sama aja begitu, tapi kita udah berusaha biasa aja kayak gitu kan. Pas ditusuk, "Duh, mau nanyain, Duh, kamu lagi ngapain?" Andi itu melangkah di keramik itu, ternyata ambles di situ. Jadi prak begitu sampai pada baret begitu ya. Itu ternyata di bawahnya itu. Ya ini serem banget lah kata si Andi, itu banyak belulang di bawahnya itu. Jadi kayak mungkin dulunya peti atau apa ya, tapi bentuknya nggak satu peti itu kecil begini ya, ukuran biasa. Tapi kayak untuk berapa orang di dalamnya. Itu ada peti di dalamnya, itu ada belulang-belulang di situ. Tapi yang nampak pokoknya aku nggak mau sama teman-teman nggak mau ngorek-ngorek di dalamnya itu apa, ini privasi mereka. Ada kejadian apa di tahun-tahun dahulu begitu ya. Tapi yang kelihatan ada batok kepala sama ini tulang apa hasta apa begitu. Itu tanahnya merah kan kalau sana biasanya itu langsung buru-buru diuruk lagi, ditutup lagi dari tanah yang di depan. Ini kalau misalnya ini tolong ya mereka jadi apa namanya punya kesepakatan ini ditutup lagi. Kita takut kehilangan pekerjaan. Yang penting kalau ini ngomong sama Mister bisa jadi malah pekerjaannya dihentikan ini nggak usah diutak-utik pokoknya kayak gitu. Ini nggak usah diutak-utik, ditutup lagi bisanya si bangku digeser ke atasnya itu sama mereka. Mereka akhirnya ngerjain bagian atas karena memang yang terpenting atas sih karena yang banyak lapuk di atas. Itu sehari 2 hari itu kejadiannya. Pokoknya di bawah itu kalau mereka lagi ngerjain di atas, di bawah rame, tapi ngomongnya bahasa-bahasa kayak gitu. Nah akhirnya 1-2 hari kayak gitu, 3 hari berarti ngerjain sampai mau 2 minggu di situ sama mau 2 minggu. Tapi ini mungkin nggak terlalu apa ya kayak yang sesi yang kemarin. Soalnya kata Mas Wandu gini, kan Di ini kayaknya agak mendingan. Soalnya apa? Yang di sini ada komunikasi sama kita sama saya kayak gitu. Terus gimana? Tak pindahin ke sana ke rumah 46 katanya. Sementara ini lagi dikerjain. Kita nggak mau musik yang ada di sini seperti itu. Jadi mereka kerja ya biasa. Paling sesekali ada bocah-bocah kecil sinter liwat kayak gitu. Terus ketawa. Ada ketawa-ketawa kayak gitu doang. Kadang-kadang kalau Mas Wahyu lagi mau gerinda begitu ya, dia mau nyiapin ganti kunci. Kayak ada yang di bawah di belakangnya itu ada yang niatin begini kayak seolah-olah lagi masang apa sih Mas kayak gitu. Itu di belakangnya paling kadang ada kayak tangannya begitu. Di apaan sih Di? Itu kosong nggak ada siapa-siapa. Itu sampai pekerjaan di situ selesai. Sebelumnya belum, tapi Andi ini mau pulang sih katanya biasa. Belum selesai sampai belum selesai. Sebenarnya tuh kalau lagi ditungguin orang cenderung buat ngasih salary ya, ngasih upah itu ada abot. Tapi kalau mau pulang, ini lampu belum diinin, biasa kayak gitu, Tapi kan maksa mau ada hajat begitu. Kamu tinggalin, Wandu gak ikut pulang. Wandu pulangnya nanti tahun baru katanya. Nah itu hari di 47 cuma segitu, Nggak ada yang begitu ini. Nggak ada yang ekstrim banget. Nggak ada yang ekstrim karena dipindah ke sana begitulah. Tapi setidaknya ada sesuatu yang tersimpan di sana gitu dan. Iya. Maksudnya tak kembaliin ke teman-teman. Sorry kawan-kawan, tadi kayaknya videonya sempat kepotong gara-gara keasikan ngedengerin ceritanya. Nggak sempet di ini dulu. Tapi nggak apa-apa, kayaknya kepotongnya pas sudah ending sih tadi. Jadi ceritanya kurang lebih seperti itu pengalamannya Bro Andi, Bro Wandu, sama Bro Wahyu ya. Sama Mas Wahyu
lagi megang renov sebuah rumah kurang lebih seperti ya. Kalau ekstrimnya sih nggak saya ekstrim nomor 46. Masalah gitu. Penjelasan ini itu ya kita nggak tahu gitu aja pokoknya kayak gitu. Nah terima kasih Bro Ayung udah berbagi cerita, terima kasih kawan-kawan semua di rumah udah mau nonton, udah mau dengerin. Kita mohon maaf ya kalau misalnya ada sesuatu yang nggak berkenan di mata, di hati, di telinga kawan-kawan semuanya, mohon dimaafkan. Siapapun itu, semoga kita dimudahkan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Siapapun sekarang yang lagi sakit, semoga segera diberi kesembuhan. Siapapun sekarang yang masih sehat, semoga tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode ngobrol selanjutnya. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.